Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Oke teman-teman grade 7, dan hari ini berarti ada 7C dan 7B. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat insyaallah. Karena hari ini adalah materi Islamic Studies, dan sebelumnya Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini biasanya Mister akan hadir dalam live ya, artinya mengajar, berhubung ada jadwal yang memang harus dikerjakan, yaitu SLC dan juga raportan tengah semester di primary, dan Mister ada tanggung jawab di situ. Jadi mohon maaf belum bisa hadir dalam secara live mengajar. Tapi Mister sudah insya Allah menyediakan ini dalam bentuk video pelajaran grade 7 yang insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang Sirah Nabawiyah. Apa sih Sirah Nabawiyah? Yaitu mempelajari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita di semester 1 sudah belajar sirah tentang Khulafaur Rasyidin. Dan memang agak dibalik ya, memang harusnya Nabi Muhammad dulu baru Khulafaur Rasyidin. Karena dilihat dari kondisi kita yang ada 2 kurikulum, yaitu Diknas dan Kairo. Jadi di semester 1 kita belajar tentang sirah Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian di semester 2 kita belajar sirah nabawiyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Ya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa siapakah Nabi Muhammad itu, tentu adalah Nabi kita. Kemudian Nabi Muhammad juga dibesarkan dari keluarga terhormat, yaitu Bani Quraisy, dan menikah dengan Siti Khadijah di umur 25 tahun. Nah, disinilah pada perjalanannya beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Oke, berikutnya. Kira-kira, nah, kapan ya Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul? Nah, di kelas 7D dan 7A, Mister sudah menjelaskan. Nah, poin pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat dan beliau melihat pada mimpi yang nyata dalam tidurnya. Nah, mungkin kita semua pasti pernah bermimpi. Mister pernah bermimpi melihat orang tua Mister yang memang sudah nggak ada, atau mungkin teman-teman juga sama melihat teman orang tua yang memang alhamdulillah masih ada ya. Kita bersyukur. Dan tapi inilah mimpi pada umumnya. Mimpi ada kalanya senang, kadang sedih, kadang nggak ingat sama sekali. Ini adalah mimpi yang disebut bunga tidur. Nah, yang membedakan antara kita dengan Nabi, bahwa kita adalah umumnya orang awam, mimpi ya udah sekedar bunga tidur, yang kadang ada kalanya sebuah isyarat, dan lebih banyak ternyata mimpi itu ya bunga tidur. Ya sekedar ingatan atau karena kondisi pada kita siangnya, kegiatan dari pagi hingga sore, itu mimpi. Tapi beda, yang dialami seorang nabi itu ternyata sebuah wahyu yang tidak lain tidak bukan merupakan sebuah pesan yang disebut pesan tersirat. Jadi ada tersurat, ada tersirat. Bedanya, kalau tersurat itu bentuknya tertulis, maka tersurat. Tapi tersirat tidak tertulis, ya hanya isyarat tapi benar-benarnya nyata. Inilah yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, ini contoh gambaran mimpi ya. Ada yang mimpi seperti ini mungkin ya, sambil belajar saking capeknya akhirnya dia terlelap. Oke, kemudian ternyata ada poin berikutnya,
salah satu tanda-tanda mimpi diangkat menjadi Rasul atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas di usia berapa? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Nah, berarti Mister juga sudah cerita di kelas 7D sama 7A itu ada angka yang sangat penting di angka 40 tahun. Dan banyak sekali contohnya. Artinya, kita akan menunggu sebuah bisa dibilang keajaiban, bisa juga dibilang sebuah pesan. Kalau kebiasaan teman-teman dari sekarang baca Quran, puasa, sholat, atau amalan ibadah soleh lainnya yang diistiqomahkan, yang konsisten secara terus-menerus, maka puncaknya di usia 40 tahun ini akan menjadi sebuah keberkahan. Nah, maka di sini memang angka 40 menjadi sebuah angka misteri. Jadi kalau teman-teman yang dari sekarang nih, mohon maaf, yang suka kebiasaannya aneh-aneh, entah ngegame aja, jangan sampai ya. Jadi kalau kita terbiasa sesuatu yang tidak baik, di usia 40 tahunnya akan seterusnya seperti itu. Gitu. Maka memang di sebelum usia 40 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak melakukan kebaikan. Dan diantaranya adalah sering pergi ke namanya Gua Hiro. Nah, kita pernah dengar bahwa beliau disebutnya bertahanus. Apa bertahanus? Yaitu merenung akan kebesaran Allah. Kemudian juga tentunya berdoa. Banyak-banyak mengingat Allah. Tentu karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, maka sebenarnya sudah ada bisikan-bisikan yang disebut dengan wahyu, hanya memang belum terlalu nyata ya. Maka puncaknya di usia 40 tahun, tepatnya tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi. Nah, inilah gambaran Gua Hiro ya. Siapa yang sudah pernah ke sini? Nah, kalau yang sudah pernah ke sini bersyukur. Berarti kita pernah napak tilas sejarah. Alhamdulillah, Tahadus bin Ni'mah, Mr. Jamal sudah pernah. Dan memang ini ngantri ya. Dan di tepatnya di Jabal Nur di kota Mekah. Jadi teman-teman kalau mau ke Gua Hiro, itu naik dulu sebuah bukit Jabal Nur. Nanti di sana ada gua. Ya inilah Gorun Hiro. Kita kalau syukur-syukur bisa sholat ya mengambil barokah. Memang agak gelap ya. Tapi kalau waktu siang nih agak kelihatan sedikit. Dan yang paling ajaib, dan ini bisa dibilang apakah mukjizat, dan bisa dibilang mungkin mukjizat ya. Dan gua ini menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana kita tahu bahwa pada awalnya perintah untuk sholat itu kan belum ada. Dan kita tahu juga awal perintah sholat pun masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Tapi gua ini jauh sebelum perintah sholat memang sudah menghadap kiblat. Maka inilah yang disebut dengan keinginan Nabi di dalam hati kecilnya. Pengen gitu ya, bahwa kiblat itu menghadap ke Ka'bah seperti itu. Cuman ya belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya turunlah ayat tentang perubahan arah kiblat yang kita tahu di bulan Sya'ban ini nih. Jadi teman-teman semoga bisa baca lagi sejarahnya ya, bahwa perintah di perubahan arah kiblat itu pada bulan Sya'ban. Oke, kita kembali ke sini. Inilah ciri atau tanda-tanda Nabi diangkat menjadi Rasul yang kedua. Terus yang ketiga, apa kira-kira? Nah, barulah Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi untuk membaca. Kalau dalam bahasa Arabnya, Nabi diperintahkan, Iqra ya Muhammad. Terus apa jawaban Nabi? Apakah langsung bisa? Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum
pada saat itu belum langsung membaca apa yang diperintahkan malaikat Jibril. Maka beliau menjawab, ma ana biqari. Artinya aku tidak dapat membaca. Maksudnya Nabi tidak mengetahui cara membaca. Ini di beberapa riwayat penjelasan. Memang hadis tentang ini sebenarnya panjang ya, tapi coba Mister persingkat biar teman-teman mudah dalam memahaminya. Maka diulangi lagi, Iqra ya Muhammad. Yang kedua, Nabi berkata lagi, ma ana biqari. Aku tidak dapat membaca. Barulah yang ketiga, Iqra ya Muhammad, sambil dipeluk. Nabi langsung membaca. Dan tentu atas arahan malaikat Jibril, yaitu apa? Di dalam suratul Alaq. Nah, jadi perintah yang pertama inilah menjadi sebuah wahyu, sekaligus menjadi tanda bahwa Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Pertanyaannya, berarti Mister, kalau Nabi diangkat menjadi Rasul, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi? Nah, memang pertanyaan ini tentunya menjadi sebuah perdebatan ya. Dan memang Mister juga tentu biar teman-teman gampang paham, intinya bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi sejak lahir. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir ada yang disebut Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah memang ditakdirkan menjadi seorang nabi, hanya belum menjadi rasul pada saat itu ya. Jadi yang namanya nabi itu pilihan. Kita nggak bisa daftar, Mister pun termasuk, apalagi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad. Jadi nabi itu sudah dari lahir. Cuma, nah ini dia yang menjadi sebuah pembahasan, bahwa tidak selamanya nabi itu rasul. Tapi kalau rasul pasti dia seorang nabi. Apa buktinya? Kita banyak tahu contoh Nabi Adam alaihi salam, tapi beliau bukan rasul. Tapi Nuh itu nabi sekaligus rasul. Musa nabi sekaligus rasul. Dan yang disebut dengan ulul azmi. Nanti dibaca-baca lagi apa sih ulul azmi itu? Itu ya singkatnya. Jadi kita kembali ke sini bahwa tanda Nabi diangkat menjadi Rasul adalah turunnya ayat, yaitu tentang Iqra. Bacalah wahai Muhammad, maka turunlah perintah membaca. Nanti kita jelaskan lagi ya, maksud membaca apa Mister? Yaitu ada di surat Al-Alaq. Nah, berhubung karena ini bentuknya video, jadi Mister yang bacakan. Biasanya nih Mister tunjuk ya, tadi di 7D sebelumnya di hari Senin, dan 7A kita baca secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah perintah atau wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat artinya. Apa artinya, Mister? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra. Kita disuruh baca, karena dengan membaca adalah gerbangnya dunia. Nah, ini banyak ya. Kata-kata motivasi dia awali dengan membaca. Bacalah diri kita sendiri, maka engkau akan mengenal Tuhan. Bacalah di sekelilingmu, maka engkau akan mengenal lingkungan budaya dan lain sebagainya. Tapi di dalam agama kita, agama Islam, kita punya sebuah ikatan yang kuat. Jadi ikatan itu sangat kuat dengan Tuhan yang disebut Allah. Jadi teman-teman ketika mau belajar, membaca, diskusi, nulis, atau apapun yang sifatnya belajar, dianjurkan banget kita mengatasnamakan Allah. Artinya bismi rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa?
Karena tentu Allah yang telah menciptakan kita. Artinya kita ingat siapa sih pencipta kita, yaitu Allah. Tentu kita tahu bahwa asal semua manusia adalah khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah. Bahkan jauh sebelum darah adalah nutfah, namanya air mani, yang sangat hina ya. Kalau teman-teman mungkin ini agak sensitif, tapi itulah faktanya, kita berasal dari air mani yang sangat hina. Maka dari air mani ini menjadi darah, darah menjadi sebuah daging, daging menjadi tulang belulang, terus bergumpal menjadi sebuah susunan organ tubuh yang sempurna. Maka dilanjutkan Iqra. Jadi ada dua kali membaca. Ini berarti pertama, membaca dianjurkan atas nama Allah. Yang kedua, membaca ternyata adalah tujuannya warabbukal akram, agar kita manusia ini menjadi mulia. Memang di sini maknanya ini ya, apa nih? Memurah. Karena Allah sangat memberikan rahmatnya kepada semua manusia. Enggak pandang pilih. Mau dia Muslim, Kristen, Yahudi, Katolik, Buddha, Hindu. Kalau dia baca serius, maka dia akan diangkat menjadi orang yang mulia. Tapi yang membedakan ini tadi ya, karena yang namanya Iqra bismi rabbika, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, pulpen. Misalnya kalau pas kemarin 7D itu ngasih ilustrasi. Kita sekarang sudah di era teknologi. Berasal dari apa sih? Tentu yang mengajarkan kita dari pena, pulpen. Kita tahu laptop, tahu udah jadi di pabrikan. Jauh sebelum laptop jadi, ternyata ada desainernya, perancangnya. Mereka menulis dulu, dirancang. Oh, ntar nih di tahun 2000 berapa ya? Mungkin laptop sudah ada dari 2009, bahkan sebelumnya juga udah ada. Yang sebelum laptop pun komputer, itu udah canggih dulu, udah dirancang. Itu lewat pena, ditulis dulu. Dicoret-coret, jadilah konstruksi sebuah alat untuk mengaplikasikan atau belajar. Itu kan banyak nih laptop fungsinya. Gitu. Maka dari sinilah, dari pena ini, allamal insana ma lam ya'lam, dia siapa? Allah. Kita mendapat ilham dari Allah, maka muncul ide mau belajar, mau mengajar, atau mau kita berdiskusi satu sama lain. Ini pentingnya ya, barokah atau hikmah diturunkannya wahyu, yaitu yang berada di surat Al-Alaq. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi poin-poin yang bisa kita ambil adalah bahwa dari sini kita belajar satu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul adalah Nabi yang sudah diangkat sejak lahir. Kemudian yang kedua, barulah di usia 40 atau mungkin sebelumnya sedikit, itu mulai ada isyarat, tanda-tandanya adalah mulai dari mimpi. Kemudian datang malaikat Jibril, barulah turun ayat yang disebut Iqra. Dari sinilah Nabi resmi diangkat menjadi seorang Rasul, dan ketika menjadi seorang Rasul maka punya kewajiban yang lain, mengajak umatnya. Ini ya yang membedakan. Kalau Nabi hanya untuk dirinya atau keluarganya, atau juga untuk kaumnya, dan memang tidak wajib itu juga. Tapi kalau Rasul, ini menjadi sebuah kewajiban. Maka Rasul atau seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu resiko ketika diangkat menjadi Rasul. Dia siap dibenci, dia siap dijauhi, dimusuhi, dianiaya bahkan, atau paling parahnya Nabi diusir. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini ya penjelasan dari Mr. Jamal. Semoga cukup waktunya, walaupun biasanya sejam, dan Mr. harap untuk tugasnya ada. Nah, ini yang bisa teman-teman kerjakan ya. Itu tugas assignment bab diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Yaitu, tulislah hikmah pelajaran yang bisa diambil dari kisah diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Minimal berapa? 3. Oke.
Ini tugasnya nanti Mister share di LMS. Silahkan teman-teman untuk segera dikerjakan. Jadi setelah melihat video ini langsung ya, jadi masih ada waktu. Oke, mungkin dari Mister cukup sekian. Terima kasih banyak dan semoga teman-teman grade 7 selalu dalam lindungan Allah, tentunya di bawah naungan Rasulullah, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dari Mr. Jamal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.